Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Untung, Prodi PAI semester 2 kelas 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala bentuk dan kanal atau saluran yang dipergunakan untuk mendukung proses pengajaran dan kegiatan belajar mengajar. Media ini bisa mencakup buku teks, slide presentasi, video edukatif, hingga software interaktif yang dirancang untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Nah, di sini juga tertera media ini bisa mencakup buku teks, slide presentasi, menyajikan informasi secara terstruktur. Slide ini berisi teks, gambar, grafik untuk membantu audien untuk memahami dengan baik. Selanjutnya, video edukatif. Video edukatif dibuat dengan tujuan memberi informasi, pengetahuan, dan pembelajaran kepada audien. Keterlibatan media dalam pendidikan bukan hanya sebagai alat bantu visual, namun juga sebagai sarana interaktif yang meningkatkan pemahaman konsep dan memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam belajar. Penggunaan alat-alat yang tepat dapat memfasilitasi berbagai daya belajar, dari visual dan auditori hingga kinestetik. Dalam dunia yang semakin digital saat ini, media pembelajaran juga telah berkembang menjadi lebih dinamis, mudah diakses, dan mendukung pengajaran yang tidak terbatas ruang dan waktu. Selain itu, penggunanya tidak terbatas pada pendidikan formal saja, tetapi juga untuk pelatihan, pengembangan diri, dan pendidikan non-formal lainnya. Jadi media pembelajaran saat ini yaitu lebih mudah diakses. Contohnya seperti kita nonton YouTube dan belajar di media-media yang lain gitu. Terus jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama ada visual. Media visual seperti gambar, peta pikiran, dan diagram membantu dalam representasi konsep yang abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Nah, jadi representasi di situ yaitu cara untuk menggambarkan atau menyajikan sesuatu supaya konsep yang abstrak atau umum lebih konkret dan mudah dipahami. Lah, itu lebih diperjelas dan mudah dipahami oleh audien. Yang kedua yaitu auditorial. Media auditorial mencakup rekaman audio, musik, dan podcast yang efektif untuk memperkuat ingatan dan mempengaruhi suasana hati pembelajar. Nah, contohnya media auditorial, rekaman audio atau musik seperti kalau sekarang itu ada spot TV itu ya, ada spot TV. Terus selanjutnya interaktif. Aplikasi dan game edukasi memicu keterlibatan aktivitas belajar siswa dengan memberi umpan balik langsung dan meningkatkan motivasi dalam belajar. Poin yang selanjutnya yaitu manfaat penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, memperkaya pengalaman belajar. Media pembelajaran memberikan dimensi tambahan dalam pembelajaran yang dapat memperkaya pengalaman dan pengetahuan siswa. Nah, jadi dengan mempelajari dengan menggunakan media pembelajaran, manfaatnya yang pertama yaitu memperkaya pengalaman belajar. Dimensi tambahan dan memperkaya pengalaman dan pengetahuan siswa. Jadi pilihan di media pembelajaran itu lebih banyak gitu. Terus yang kedua, memperkuat ingatan. Penggunaan beragam media pembelajaran seperti audiovisual dapat memperkuat ingatan konsep yang telah dipelajari. Yang ketiga, menyesuaikan gaya belajar. Media pembelajaran mendukung berbagai gaya belajar siswa, sehingga setiap individu bisa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Nah, ini contohnya menyesuaikan gaya belajar media, mendukung berbagai gaya belajar siswa. Kan siswa itu apa ya? Setiap individunya itu mempunyai cara belajar yang berbeda. Ada yang menyukai dengan menonton film, ada gambarnya, ada yang menyukai dengan cara belajar cukup mendengarkan. Yaitu media pembelajaran sudah menyesuaikan gaya belajar siswa. Itu. Terus prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran.
Kesesuaian. Prinsip kesesuaian menggarisbawahi pentingnya memilih media yang sesuai dengan materi yang diajarkan dan karakteristik pembelajar. Jadi penyesuaian yaitu sesuai dengan kebutuhan atau materi yang diajarkan. Yang selanjutnya, keterjangkauan. Media harus sudah diakses oleh semua siswa, menjamin kesempatan belajar yang setara untuk setiap individu. Interaktivitas media penting untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan memicu aktivitas belajar yang lebih mendalam. Interaktivitas sendiri yaitu kemampuan untuk berinteraksi langsung dengan audiens. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas media pembelajaran. Yang pertama, kualitas konten. Konten yang berkualitas tinggi dan relevan dengan kurikulum adalah kunci utama efektivitas suatu media pembelajaran. Yang kedua, pengalaman pengguna. Desain dan user friendly dan pengalaman pengguna yang menyenangkan akan mendukung proses pembelajaran yang lebih efisien. Yang ketiga, dukungan teknis. Media pembelajaran yang didukung oleh teknologi dan perangkat tepat akan meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Kelebihannya yaitu media pembelajaran menawarkan kelebihan seperti kustomisasi belajar. Kustomisasi belajar yaitu adalah penyesuaian kebutuhan dan gaya belajar seseorang. Nah, jadi di media pembelajaran sudah menyediakan kustomisasi belajar, yaitu seperti apa yang siswa itu inginkan. Di media pembelajaran itu sudah mempersiapkan, itu kelebihannya. Terus pengayaan materi metode tambahan atau pengembangan. Tujuannya untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya dan mendalam dan keterlibatan yang lebih tinggi. Yang kedua, kekurangannya meliputi implementasi teknologi yang tinggi, terbatasnya akses bagi beberapa kalangan, dan risiko kelelahan digital. Yang dimaksud kelelahan digital yaitu menatap layar secara terus-menerus atau dalam jangka lama, yaitu mengakibatkan mata lelah, iritasi, dan sakit kepala. Itu mengenai kekurangan dari media pembelajaran. Terus contoh pemanfaatan media pembelajaran dalam pembelajaran. Yang pertama, buku digital. Buku digital dengan konten interaktif dan multimodal mempermudah pembelajar mandiri dan distance learning. Yang kedua, simulasi online. Simulasi online memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari konsep-konsep kompleks dalam setting dan kontrol yang aman. 3. Video pembelajaran. Video pembelajaran yang dicocokkan dengan kurikulum membantu para siswa memahami materi dengan lebih mendalam. Seperti contohnya saya sekarang ini. Terus kesimpulan dan nilai praktis pemanfaatan media pembelajaran. Media pembelajaran telah membuka berbagai peluang baru dalam dunia pendidikan dan pelatihan. Kemampuan untuk menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan individu. Secara kesimpulan, pemanfaatan media pembelajar yang efektif bergantung pada pemilihan media yang tepat. Nah, jadi pemanfaatan media pembelajaran tergantung pada diri kita sendiri. Pemanfaatan media pembelajaran yang efektif bergantung pada pemilihan media yang tepat. Nah, jadi apapun yang kita cari, manfaatnya itu ada sendiri-sendiri. Jadi tergantung kita mau belajar yang seperti apa. Terus refleksi ke depan media pembelajaran di masa yang akan datang. Refleksi ke depan media pembelajaran di masa yang akan datang. Tren mendatang dalam media pembelajaran mungkin akan mencakup realitas virtual yang semakin imersif, kecerdasan buatan yang dapat menyesuaikan materi pembelajaran secara dinamis. Kunci keberhasilan di masa yang akan datang adalah bagaimana institusi pendidikan dan para pendidik mampu beradaptasi dan menerapkan teknologi baru ini ke dalam rancangan dan eksekusi kurikulum. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.